Sejak Al-Quran diturunkan sampai sekarang, ya, ditantang, siapapun ditantang untuk mendatangkan satu surat pendek saja yang semisal surat yang tercantum di dalam Al-Quran dari dulu sampai sekarang, sejak 15 abad yang lalu tantangan itu disampaikan oleh Al-Quran. Sampai saat ini tidak ada satupun sastrawan, tidak ada satupun penyair, tidak ada satupun orang yang ahli bahasa Arab setinggi apapun kemampuannya yang bisa mengarang atau mendatangkan yang semisal dengan satu surat saja, bahkan satu ayat saja tidak ada yang mampu, apalagi seluruh Al-Quran yang jumlahnya 114 surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'abidin والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى سائر مؤسسي جمعية نهضة العلماء وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم اللقاني وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, para peserta kajian kitab Matan Jauharat At-Tauhid daring, luring, online, offline yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan ke-40. Kita telah sampai pada bait nazam ke-73. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar.
Pengarang kitab Kiai Musannif atau muallif kitab ini mengatakan, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar, dan mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiratun, banyak, jumlahnya banyak. Ghurar itu jamak dari ghurrah, jelas, terkenal, jelas, terang, benderang. Mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasul banyak dan sangat jelas, sangat terkenal, sangat populer, karena banyak diantaranya yang diriwayatkan kepada kita sampai kita mu'jizat itu dengan riwayat yang mutawatirah, diriwayatkan oleh banyak sekali para sahabat, diceritakan kepada banyak sekali para perawi berikutnya, kemudian tabaqah para perawi berikutnya juga menceritakan kepada para perawi berikutnya dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak mungkin satu di antara mereka dengan yang lain saling bersepakat untuk menceritakan kebohongan. Saking banyaknya para perawi hadis-hadis yang menceritakan kepada kita mengenai mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai riwayat-riwayat hadis itu mencapai derajat mutawatir. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya, karena sangat jelas, sangat terang, diriwayatkan oleh banyak sekali orang, disaksikan oleh banyak sekali orang, diceritakan kepada banyak sekali orang, didengar oleh banyak sekali orang, diceritakan kepada generasi setelahnya yang jumlahnya juga sangat banyak hingga sampai kepada kita. Para ulama mengatakan bahwa mu'jizat, pengertian mu'jizat sudah kita sampaikan pada sekian pertemuan yang lalu. Ya, pada bait nazom keberapa itu? Bait nazom ketika kita berbicara dan menjelaskan tentang bait nazom ke-68. Pada bait nazom ini dijelaskan bahwa mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah ini sangat banyak. Para ulama sampai-sampai mengatakan mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup beliau itu mencapai antara 1000 sampai 3000 mu'jizat. Kenapa disebut mu'jizat? Ya, berasal dari kata a'jaza, yu'jizu, melemahkan, menjadikan orang lain tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Melemahkan, sesuatu yang melemahkan orang lain untuk mendatangkan yang semisalnya, menjadikan orang lain tidak mampu untuk mendatangkan hal yang semisalnya. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, ma'a'ta Allahu nabiyyan mu'jizatan. Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan terhadap seorang nabi mu'jizat illa wa a'ta Muhammadan mithlaha, kecuali Allah juga menganugerahkan mu'jizat yang semisalnya kepada Nabi Muhammad, au a'zama minha, atau yang lebih agung darinya. Allah, kata Imam Syafi'i, tidak memberikan mu'jizat kepada seorang nabi kecuali Allah juga memberikan mu'jizat kepada Nabi Muhammad yang serupa dengannya atau yang lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih agung darinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mu'jizat kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam berupa apa? Mu'jizat terbesar Nabi Isa itu apa? Menghidupkan orang mati. Di antara mu'jizat teragung yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah apa? Menghidupkan orang mati. Allah menganugerahkan mu'jizat kepada Nabi Muhammad
dengan mukjizat yang lebih agung, lebih luar biasa daripada menghidupkan orang mati. Ada 3 mukjizat yang biasa diceritakan oleh para ulama di dalam berbagai hadis, di dalam berbagai riwayat, yang ketiganya menunjukkan bahwa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah ini lebih agung daripada menghidupkan orang mati. Apa itu? Yang pertama, suatu ketika ada seorang perempuan dari kalangan Ansor usul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasul, saya punya budak tukang kayu. Saya punya budak yang ahli nukang kayu. Kalau engkau berkenan, aku akan memerintahkan budakku yang tukang kayu ini untuk membuatkan mimbar yang engkau nantinya bisa menyampaikan khutbah dan ceramah di atas mimbar itu." Rasulullah sebelum dibuatkan mimbar, ketika beliau ceramah, ketika beliau khutbah di Masjid Nabawi, beliau hanya bersandar atau berpegang kepada sebatang pohon kurma, batang pohon kurma. Lalu ada usulan seperti itu, Rasulullah menerima. Akhirnya apa? Budak itu diperintahkan oleh tuannya, oleh perempuan dari kaum Ansor itu, untuk membuatkan mimbar untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan, ketika Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat kepada para sahabat, di atas mimbar yang dibuatkan oleh tukang kayu itu terdengar suara rintihan, suara tangisan agak keras. Semua orang yang ada di masjid mendengar. Ternyata suara rintihan, suara tangisan itu berasal dari batang pohon kurma yang tidak lagi dipakai oleh Rasulullah untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat, digeletakkan di salah satu sudut masjid. Mendengar itu, kemudian Rasulullah turun dari atas mimbar, mendekati batang kurma yang sedang merintih dan sedang menangis itu. Lalu diambilnya dengan tangan mulia beliau, didekap ke dada beliau sedikit demi sedikit, tidak langsung diam, tetapi sedikit demi sedikit suara tangisan dan suara rintihan itu kemudian mengecil, volumenya mengecil, semakin mengecil volumenya, akhirnya apa? Diam. Ini lebih hebat, lebih luar biasa, lebih agung daripada menghidupkan orang mati. Kenapa? Orang mati itu awalnya hidup, mati kemudian dihidupkan kembali, mengembalikan dia ke keadaan semula. Itu luar biasa, itu nggak ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat, tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Tetapi rintihan dan tangisan batang pohon kurma ini lebih luar biasa daripada menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena benda mati bisa merintih, benda mati bisa hidup, bisa mengeluarkan suara rintihan, bisa mengeluarkan suara tangisan. Ini lebih luar biasa. Benda mati loh itu ya, batang pohon kurma ini lebih luar biasa daripada menghidupkan orang mati. Ini kan menghidupkan benda mati. Ini mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah yang lebih luar biasa daripada menghidupkan orang mati. Sayyiduna Al-Hasan Ibnu Ali Ibn Abi Thalib, cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau mengingat peristiwa itu, beliau selalu berseru kepada orang-orang di sekitarnya. Batang pohon kurma saja merintih, menangis karena rindu dipegang, didekap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita semestinya manusia lebih rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah riwayat yang menyatakan suatu ketika Rasulullah berada dalam satu perjalanan, bertemu dengan A'rabi, bertemu dengan seorang Arab pedalaman. Lalu Rasulullah memberitahukan kepada orang Arab kampungan, orang Arab yang berasal dari kampung, orang Arab yang berasal dari pedalaman ini, "Tidakkah engkau mau aku tunjukkan kepada kebaikan?" Orang Arab pedalaman itu mengatakan, "Apa itu wahai kisana gitu ya, wahai fulan?"
Kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Lalu orang Arab pedalaman itu mengatakan kepada baginda Rasulullah yang ada di hadapannya, tunjukkan satu bukti bahwa engkau betul-betul utusan Tuhan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pohon yang ada di jarak yang cukup jauh di dasar lembah. Dipanggil pohon itu, kemarilah wahai pohon. Lalu pohon itu membelah tanah. Pohon itu apa? Berjalan membelah tanah sampai mendekati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah sampai di hadapan baginda Rasulullah kemudian menyuruhnya untuk membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Lalu pohon itu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Orang Arab pedalaman ketika melihat itu, menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu, melihat langsung dengan mata kepalanya mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasul yang ada di hadapannya, dia langsung masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ini juga lebih luar biasa daripada menghidupkan orang mati. Ini menghidupkan benda mati ini. Pohon dipanggil, datang, membelah tanah, berjalan membelah tanah, lalu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama para sahabat. Lalu mereka semuanya mendengar makanan membaca tasbih. Apa, Mbak Nelly? Mereka semuanya mendengar apa? Makanan yang mereka makan membaca tasbih, mengeluarkan kata-kata subhanallah. Ini juga lebih luar biasa daripada menghidupkan orang mati. Makanan itu benda mati, dihidupkan oleh baginda Rasulullah, yang itu merupakan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Dan masih banyak lagi mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling besar, bukan di antara, mukjizat yang paling besar, paling agung, paling utama, dan tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat ini terus sampai menjelang hari kiamat akan tetap menjadi mukjizat yang tidak akan ada orang yang bisa mendatangkan semisalnya. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat paling agung, paling utama, paling luar biasa, paling dahsyat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya luar biasa. Di dalamnya ada berita-berita mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran itu. Mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang akan datang, ya. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Romawi akan kalah dari Persia. Lalu setelah kalah akan menang. Itu diceritakan di dalam Al-Quran dan terjadi sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Mengenai banyak sekali hal, mengenai kehidupan akhirat, mengenai hal-hal yang terjadi yang merupakan sebagian darinya tanda-tanda hari kiamat, tentang cerita Ya'juj Ma'juj, tentang hal-hal lain yang semuanya itu menunjukkan bahwa tidak mungkin hal-hal semacam itu diucapkan oleh seseorang yang bernama Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu bagi kita adalah kekurangan. Bagi kita orang biasa adalah kelemahan. Tetapi bagi baginda Rasulullah, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ini adalah sebuah kelebihan. Ini adalah sebuah keistimewaan, dan itu menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau. Kalau seandainya Rasulullah itu bisa membaca, bisa menulis, maka orang-orang Arab ketika itu akan menuduh bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad.
Ketika mereka mendengar Al-Quran dengan gaya bahasanya yang luar biasa, kedahsyatan. Kenapa, Mas? Putus? Betul? Oh, enggak. Ada apa? Enggak ada masalah? Oh, enggak. Jadi kedahsyatan bahasa dan sastra yang terkandung di dalam Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh para penyair top ketika itu. Mereka semuanya tahu bahwa ini bukan karangan Muhammad. Kenapa? Karena mereka semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka ini adalah mukjizat yang paling agung, paling tinggi derajatnya, paling utama yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Al-Quran diturunkan sampai sekarang, ya ditantang. Siapapun ditantang untuk mendatangkan satu surat pendek saja yang semisal surat yang tercantum di dalam Al-Quran dari dulu sampai sekarang, sejak 15 abad yang lalu tantangan itu disampaikan oleh Al-Quran. Sampai saat ini tidak ada satupun sastrawan, tidak ada satupun penyair, tidak ada satupun orang yang ahli bahasa Arab setinggi apapun kemampuannya yang bisa mengarang atau mendatangkan yang semisal dengan satu surat saja, bahkan satu ayat saja tidak ada yang mampu, apalagi seluruh Al-Quran yang jumlahnya 114 surat. Sebagaimana kita tahu, dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan bahwa jika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud bisa berarti sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Bisa juga yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa suara kalau kita baca, yang berupa bahasa Arab, yang berupa rangkaian huruf. Begitu juga kalam Allah, kalau kita mengatakan kalamullah, maka ini juga memiliki dua makna. Bisa berarti sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf, dan bisa juga berarti lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang berupa suara, bahasa, dan huruf. Cuma kalau disebut kalam Allah, kalamullah, maka seringkali yang dimaksud adalah makna yang pertama, yaitu sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Sedangkan jika disebut Al-Quran, maka seringkali yang dimaksud adalah apa? Lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, banyak sekali mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain apa yang sudah kami ceritakan tadi. Di antaranya adalah keluarnya air dari jari jemari baginda Rasulullah, dan itu terjadi dalam beberapa kesempatan. Terjadi dalam beberapa kesempatan. Keluarnya air dari jari jemari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Hudaybiyah itu pernah terjadi, ya. Pada waktu itu ada sekitar 1.500 sahabat. Semuanya wudhu. Mereka tidak ada air kecuali air yang berada di wadah yang berada di hadapan baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah memasukkan jari jemari beliau ke dalam air yang ada di wadah itu. Lalu memancarlah air dari sela-sela jari jemari mulia baginda Rasulullah. Kemudian air yang ada di wadah itu dipakai berwudu dan dibuat minum oleh 1.500. Perawinya mengatakan seandainya kami waktu itu berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup bagi kami semuanya. Ini mukjizat, ya, kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah. Kemudian juga memperbanyak makanan. Ya, ada roti yang tidak terlalu banyak, lalu bisa dimakan oleh banyak sekali orang, ya, sekian gelombang orang.
Kemudian terbelahnya bulan. Jadi di antara mukjizat yang sangat populer yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah adalah terbelahnya bulan, insyiqaq al-qamar. Bulan itu terbelah menjadi dua. Yang satu berada di belakang gunung, yang satu berada di bawah gunung. Ya, disaksikan oleh tidak hanya oleh para penduduk Mekah, tetapi juga disaksikan oleh orang-orang yang berada di luar Mekah. Kemudian diantaranya lagi adalah bebatuan dan pepohonan yang menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika berada di Mekah berjalan, setiap bebatuan dan setiap pepohonan itu membaca salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian potongan kaki dari kambing yang dihidangkan kepada beliau yang sudah diracun oleh musuh beliau, lalu potongan kaki kambing itu bisa apa? Bisa berbicara dan memberitahukan bahwa pada bagian dari kaki kambing ini ada racunnya. Dan masih banyak lagi yang lain. Di antaranya lagi adalah raddu aini Qatadah. Pernah dengar? Pada perang Uhud ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qatadah, selalu melindungi Rasulullah dari serangan-serangan musuh. Dalam satu kesempatan di perang Uhud itu, ketika beliau berusaha untuk melindungi wajah mulia baginda Rasulullah dari tebasan pedang dan lemparan tombak tentara-tentara musuh, tombak itu kemudian mengenai apa? Salah satu dari kedua mata beliau, kedua mata Qatadah. Lalu bola matanya keluar, delewer kata orang Jawa. Tahu delewer? Bola matanya keluar. Bola mata Qatadah itu kemudian keluar dari kelopak matanya sehingga sampai di pipinya. Para sahabat yang lain ingin memotongnya, tetapi ketika diketahui hal itu oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang para sahabat yang lain untuk memotong bola mata Qatadah itu. Dipegang oleh baginda Rasulullah dengan tangan mulia beliau, dikembalikan lagi ke tempatnya, lalu agak sedikit ditekan seperti ini sambil didoakan oleh baginda Rasul. Setelah itu Qatadah lupa, saking sehatnya mata yang pernah terkena tombak itu, yang pernah delewer ke bawah ke pipi beliau itu, ya, jatuh ke pipi beliau, saking sehatnya setelah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Qatadah tidak ingat mata mana yang pernah terkena tombak. Beliau tidak ingat mata mana yang terkena tombak, lupa. Yang kanan apa yang kiri? Normal, ya. Bahkan ketika setelah itu, ketika orang-orang sakit mata, ya, Qatadah sendiri yang tidak terkena penyakit mata. Kemudian di antara banyak sekali mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi adalah beliau pernah meludahi tapi dengan bahasa Jawanya apa itu? Ya, mata Sayyidina Ali itu pernah sakit, lalu disebul dengan sedikit keluar air ludah mulia baginda Rasulullah. Ya, dihembuskan sedikit dari air ludah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung sembuh. Langsung apa? Langsung sembuh. Sakti ya. Baginda Rasulullah itu luar biasa. Beliau bukan hanya wali, tapi beliau adalah nabi dan sebaik-baik nabi, nabi yang paling utama. Kemudian beliau juga pernah meludahi sumur yang airnya dirasa asin oleh para sahabat. Setelah bercampur dengan air ludah baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, air itu kemudian menjadi tawar, ya, menjadi tawar dan segar untuk diminum. Lalu di antara mukjizat teragung yang Allah, di antara, kalau mukjizat yang teragung secara mutlak adalah Al-Quran. Di antara mukjizat teragung yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Isra dan Mi'raj yang disebutkan oleh pengarang kitab ini pada bait nazam ke-74 yang insyaallah akan kita ulas pada pertemuan ke-41 hari Selasa depan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa barokah bagi kita semuanya, semakin menjadikan kita cinta kepada makhluk yang teragung, Nabi yang paling utama, Rasul yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.